Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita bertemu secara online di dalam ibadah doa Rabu di malam ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama berdoa syafaat untuk setiap kita. Kita juga mau mendengarkan perenungan firman Tuhan di malam ini. Mari jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua menyanyikan satu pujian yang berjudul Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dari awal kita ulang lagu ini. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari jemaat yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan. Di malam ini Tuhan kami mau beribadah di dalam persekutuan doa Rabu malam. Kami rindu ya Tuhan Kau yang memberkati jemaat Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mau membawa setiap harapan kami ke dalam pengasihan Tuhan. Kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Engkau Allah yang ajaib, dahsyat dan hebat dalam segala karya, dalam segala rancangan-Mu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang terus memimpin ibadah kami ya Tuhan malam ini. Hati kami terbuka untuk meninggikan, mengagungkan Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajari setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan kami boleh menikmati setiap pujian, perenungan di dalam pujian-pujian yang kami naikkan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami. Biarlah kami boleh terus diperlengkapi untuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang menjalankan amanat agung Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Hanya Nama Yesus. Karena hanya berseru kepada Yesus, maka kita akan beroleh kelegaan. Kita akan beroleh damai sejahtera dan sukacita di tengah ketidakpastian, di tengah wabah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian Hanya Nama Yesus.
kedua. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Ya, jemaat yang terkasih, kini waktunya kita berdoa, menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan secara khusus hari ini dengan tema yang menguatkan untuk kita boleh mengabarkan Injil bagi setiap orang yang mungkin diberikan oleh Tuhan untuk kita beritakan Injil. Secara khusus kita akan berdoa nantinya untuk sekolah-sekolah Kristen, terkhusus sekolah Kristen Kalam Kudus sebagai ladang misi bagi gereja-gereja Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan doa syafaat kita, sekaligus kita menaikkan doa untuk setiap pergumulan hidup jemaat, kemudian untuk pelayanan ibadah online maupun rencana onsite ke depannya yang akan dibuka kembali. Kita berdoa kiranya jemaat Tuhan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam iman dan percaya. Mari sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengakui kami orang yang berdosa. Kami mengakui Tuhan, kami sering mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sesama. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan berulang kali melakukan kesalahan, berulang kali memberontak kepada Tuhan dan berulang kali menyakiti hati sesama. Tuhan, layakkanlah kami hari ini menaikkan doa kami untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan, topang mereka, bawa mereka kepada hati yang terus bersandar meminta pertolongan Tuhan. Apakah mereka dirawat di rumah? Apakah mereka dirawat di rumah sakit? Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan, bawa mereka kepada orang-orang yang mengasihi, memperhatikan mereka, tim medis yang baik yang senantiasa Tuhan berikan hikmat, bijaksana, kepintaran untuk mengobati mereka yang sakit. Berikan juga keluarga yang senantiasa dengan sabar melayani dengan penuh kasih. Dan Engkaulah juga ya Tuhan yang kiranya memberkati terkhusus para orang tua kami, lansia kami bersyukur kalau mereka sebagian besar sudah divaksin, biarlah mereka juga boleh dilindungi. Begitu juga jemaat Tuhan dilindungi dari paparan virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja kami. Tuhan, kami tahu kami orang-orang berdosa yang melayani, sering sekali kami membuat kesalahan, sering kali kami ya Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sering melakukan pelayanan sesuka hati kami, ampuni kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau yang terus memurnikan setiap motivasi kami dalam melayani, supaya kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, melayani adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati rencana ibadah onsite yang akan kembali digelar ya Tuhan di dalam rumah Tuhan di gereja ini. Tuhan yang pimpin setiap pelayan Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, semangat dan sukacita untuk melayani. Biarlah terlebih dahulu Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi anak-anak yang layak untuk melayani jemaat Tuhan.
Tuhan, Kau yang memberkati hamba Tuhan dan majelis untuk boleh berkoordinasi dengan baik. Tuhan, pakai komunikasi yang baik. Tuhan, berikan senantiasa kami hati yang mau merendahkan diri, saling melayani, saling menghormati, dan saling menghargai ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui pelayanan ibadah online maupun ibadah onsite, jemaat Tuhan boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Setiap pelayanan, baik itu kebaktian umum, komisi-komisi, doa malam, kemudian sapaan pastoral, biarlah itu boleh menguatkan, meneguhkan iman jemaat Tuhan, sehingga ketika kami takut, ketika kami khawatir, kami datang meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang hiburkan, Tuhan yang kuatkan kami melewati badai dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk misi Gereja Kristen Kalam Kudus. Begitu banyak sekolah-sekolah Kalam Kudus dimanapun berada Tuhan. Dan jadikan sekolah ini menjadi ladang misi bagi Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami rindu Tuhan ada kesehatian dalam pelayan-pelayan Tuhan untuk memandang jiwa-jiwa yang ada bersekolah di Kalam Kudus sebagai orang-orang yang harus kami layani. Banyak di antara mereka yang Kristen hanya mengikut dari orang tua saja, tapi mereka belum mengerti akan arti hidup yang baru dalam Kristus. Untuk itu Tuhan, bawa kami kepada mereka untuk menyatakan kabar baik di dalam Kristus. Bahkan mungkin banyak juga di antara mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan kami. Bawa kami ya Tuhan, untuk menjadi pelayan untuk mereka. Melayani anak-anak sekolah yang sudah Tuhan kumpulkan di tempat sekolah kami masing-masing dimanapun di seluruh Indonesia ini. Biarlah ya Tuhan, Kau yang berkati para tenaga pengajar, untuk mereka boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, menyadari bahwa mereka tidak hanya jadi seorang pengajar, tapi murid-murid juga membutuhkan sosok teladan di dalam diri para pengajar ini. Berkati setiap badan pengurus yang ada ya Tuhan, supaya mereka boleh sehati sepikir bagaimana membangun sekolah menjadi satu ladang misi yang senantiasa boleh dilayani oleh gereja Tuhan. Biarlah ya Tuhan, senantiasa Gereja Kristen Kalam Kudus terkhusus Ambon, kami boleh melayani anak-anak Tuhan yang sudah dipercayakan untuk rencana pembangunan renovasi gedung. Tuhan juga yang memberkati supaya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan di dalam sekolah ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan perenungan kebenaran firman Tuhan di malam ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian dari KPRI nomor 145, Pimpinlah Niat Hamba. Kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia 2 kali. Kita sebagai anak-anak Tuhan diutus oleh Kristus untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu. Banyaklah dalam dosa sesat bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan, malam ini kami boleh berdoa untuk pelayanan misi gereja kami. Kami rindu Tuhan, sekolah sebagai ladang misi, boleh kami layani dengan baik. Kami butuh pertolongan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami untuk kami boleh memiliki komitmen untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus yang mulia. Kami serahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, malam ini perenungan kebenaran firman Tuhan diberikan yaitu dengan tema Kristus kegenapan hukum Taurat. Kristus kegenapan hukum Taurat yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. LAI memberikan judul Kebenaran Karena Iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman Tuhan itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sampai demikian kebenaran firman Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih, perikop yang kita baca ini sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya itu diawali dengan cerita tentang kegagalan dari bangsa Israel untuk memahami keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Allah. Menurut mereka, bahwasanya keselamatan itu diperoleh melalui ketaatan suku mereka untuk melakukan hukum Taurat. Mereka menolak keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada semua suku bangsa. Dengan kata lain, bangsa Israel saat itu menganggap diri mereka adalah orang-orang yang eksklusif. Karena mereka begitu setia, begitu taat melakukan hukum Taurat yang mereka jabarkan sampai sekitar 613 itu. Mereka tidak mengerti bahwasanya rancangan Allah adalah merupakan kedatangan Yesus Kristus yang akan menggenapkan hukum Taurat itu. Nah, apa maksudnya bahwa Kristus datang untuk menggenapkan hukum Taurat? Maksudnya bahwasanya Yesus adalah
akhir dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, selanjutnya apa maksudnya bahwasanya Yesus adalah akhir dari hukum Taurat itu? Maksudnya di situ yaitu Yesus sudah memenuhi maksud dan tujuan dari hukum Taurat itu diadakan oleh Tuhan. Nah, apa maksud dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini? Maksud dan tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini yaitu untuk memberikan contoh, memberikan teladan. Apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan di dalam dunia ini. Itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 di situ firman Tuhan berkata bahwasanya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Kalau kita melihat konteks Matius 5 ayat 17, di situ dikatakan bahwasannya sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Yesus memulai pelayanannya. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya inilah yang harus kita contoh. Inilah yang harus menjadi teladan bagi kita yang mengaku percaya kepada Kristus. Inilah yang harus kita kerjakan orang-orang yang percaya untuk kita bisa melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itulah kehendak Tuhan sehingga Tuhan datang menggenapkan hukum Taurat itu di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, selanjutnya jemaat terkasih, apa yang Paulus hendak katakan di dalam perikop yang baru kita baca ini? Bahwasanya orang hanya bisa diselamatkan bukan karena dia begitu taat, begitu setia, begitu rajin melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya karena apa? Tetapi hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus inilah yang menjadi kunci dari keseluruhan kitab Roma. Dan ini tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Yesus itu sudah datang dari surga. Dia datang menjadi manusia dan dia datang untuk menghapus dosa manusia dengan kematiannya. Dan oleh kuasa Bapanya dan kuasanya sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, iman seperti inilah yang harus diterima. Iman seperti inilah yang harus diakui bagi setiap orang yang mau masuk ke surga. Bagi setiap orang yang mau beroleh keselamatan. Bagi setiap orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Nah, jemaat yang terkasih, iman seperti inilah juga yang harus diberitakan kepada seluruh umat manusia dari berbagai suku bangsa. Yaitu bahwa keselamatan itu tersedia bagi setiap suku bangsa jika mereka mau mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati mereka. Jadi dari dalam hati orang akan percaya dan selanjutnya dengan mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah lahir, sudah mati dan kemudian bangkit. Nah, orang-orang yang dari berbagai suku yang mengaku iman yang demikian inilah nanti yang akan dibangkitkan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Nah, iman yang seperti inilah yang disebut iman yang menyelamatkan. Wow, jemaat yang terkasih, bukankah ini merupakan suatu hal yang luar biasa? Ketika kita mengaku dengan mulut kita, ketika hati kita berkata bahwasanya kita percaya kepada Yesus, maka dosa kita dihapuskan dan kita tidak dipermalukan. Ibaratnya seperti seorang terdakwa di dalam satu gedung pengadilan, di mana si terdakwa ini sudah terbukti melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Dan ternyata akhirnya si terdakwa yang sudah terbukti bersalah ini divonis bebas oleh sang hakim. Karena apa dia sudah dibebaskan? Karena ada orang yang menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh si terdakwa yang sudah terbukti bersalah ini.
Jemaat terkasih, ketika kita merenungkan, kitalah sebenarnya si terdakwa itu. Kitalah si terdakwa itu yang terus-menerus berbuat dosa, memberontak, melanggar hukum Allah. Tetapi ketika kita mengaku percaya di dalam hati kita, ketika kita mengaku percaya dengan mulut kita, maka kita dibenarkan karena iman yang demikian. Karena kita memiliki iman bahwasanya Yesus adalah anak domba Allah yang sudah datang, yang darahnya sudah menghapus dosa dan pelanggaran kita. Yesuslah yang sudah menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima di dalam pengadilan itu. Bukankah Yesus adalah sang pahlawan kita? Karena Yesus sudah rela berkorban untuk hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika Yesus menggantikan hukuman yang kita terima ini, bukankah ini merupakan satu sukacita, bukankah ini merupakan satu kabar baik bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Injil itu? Jemaat yang terkasih, inilah Injil itu. Inilah kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Bahwa Yesus sudah menggantikan setiap kita yang seharusnya dihukum karena melanggar, memberontak kepada Allah kita. Itulah kabar baik yang seharusnya kita beritakan kepada setiap orang, kepada setiap suku bangsa yang belum percaya, yang belum mendengar tentang Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, kalau Yesus sudah diutus oleh Bapanya ke dalam dunia untuk membawa kabar baik bagi setiap orang termasuk kita, berbagai suku yang ada di Indonesia. Saat ini bagi kita yang sudah mengimani bahwasanya kita sudah diselamatkan, kita percaya dalam hati kita, kita mengaku dengan mulut kita bahwasanya Yesus sudah lahir, sudah mati dan bangkit untuk kita. Ini adalah tugas kita. Seperti yang diamanatkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus juga saat ini mengutus setiap kita yang percaya untuk kita boleh membawa Injil, membawa kabar baik itu. Seperti jemaat mula-mula yang sudah membawa kabar baik itu kepada setiap suku yang ada di sekitar mereka. Sehingga setiap suku yang ada di sekitar mereka beroleh berkat. Mereka menjadi orang-orang yang percaya bahwasanya Yesus adalah Tuhan yang lahir, yang mati dan bangkit. Jemaat yang terkasih, untuk itu kepada setiap kita yang sudah mengimani kebenaran yang menyelamatkan ini, marilah kita menceritakan kabar baik yang dibawa oleh Yesus itu. Marilah kita membawa diri kita sebagai saksi hidup bahwasanya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita hadirkan kerajaan Allah itu di dalam diri kita. Setiap kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita, apakah itu adalah karyawan kita, apakah itu adalah pelanggan kita, apakah itu adalah rekan kerja kita, apakah itu adalah tetangga kita, atau bahkan keluarga kita sendiri, yang mungkin saat ini mengaku Kristen, tapi mereka belum sungguh-sungguh menerima iman yang menyelamatkan itu. Beritakanlah kabar baik itu kepada setiap mereka. Mintalah pertolongan dari Allah yang kita sembah, supaya kita berani membawa jiwa satu demi satu kepada Tuhan, untuk setiap orang yang kita temui bisa mengaku dengan mulut mereka bahwasanya mereka percaya, dan di dalam hati mereka mengaku akan kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus yang sudah menyelamatkan. Jemaat yang terkasih, mari kita menutup ibadah doa kita malam ini dengan kembali menyanyikan lagu Pimpinlah Niat Hamba dari KPRI 145. Kita nyanyikan bahasa Indonesia, selanjutnya kita nyanyikan versi bahasa Inggris yang berjudul Lead Me to Some Soul Today. Mari kita membawa Injil itu kepada setiap orang, kepada setiap kesempatan, supaya kita membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Pimpinlah niat hamba mengantar jiwa padamu.
terkasih, tugas memberitakan Injil bukan hanya dibebankan kepada setiap kami yang berprofesi sebagai hamba Tuhan. Tetapi setiap kita orang yang sudah mengaku bahwasanya Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Setiap kita saat ini diberikan tugas untuk memberitakan Injil pada setiap orang, pada setiap kesempatan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami saat ini dikuatkan dan diteguhkan untuk berani ya Tuhan memperkatakan kabar baik yang sudah dibawa oleh Yesus Kristus. Tuhan, kadang kami takut untuk memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Kadang kami tidak mengerti apa yang harus kami ceritakan lebih dahulu untuk mendekati orang-orang di sekitar kami yang belum percaya. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan Allah Roh Kudus yang memperlengkapi kami untuk kami boleh berani Tuhan mengabarkan kabar baik. Karena kami tahu ini bukan hanya tugas kami profesi sebagai hamba Tuhan. Tetapi kami semua adalah anak-anak Allah yang menerima amanat agung dari Kristus untuk memberitakan kabar baik itu. Supaya setiap suku bangsa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau terus serahkan jemaat Tuhan. Ketika mereka belum sungguh-sungguh percaya dalam iman yang menyelamatkan itu, kami mohon Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap mereka. Dan bagi mereka ya Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mengimani iman yang menyelamatkan di dalam Kristus, bawa mereka Tuhan untuk berani, bawa mereka untuk diperlengkapi, untuk mereka siap memberitakan kabar baik kepada siapapun di dalam kesempatan apapun yang Tuhan berikan. Biarlah ya Tuhan, jemaat Tuhan pada malam ini Tuhan berkati, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itulah yang melengkapi setiap kehidupan, aktivitas jemaat Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.